Gimana Kak? Kita mulai sekarang aja. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di zaman serba digital kayak sekarang, banyak banget orang tua yang suka upload kehidupan anak-anak mereka di media sosial. Mulai dari foto-foto lucu, video keseharian, sampai momen-momen spesial. Fenomena ini dikenal sebagai sharenting, gabungan dari kata sharing dan parenting. Nah, teman-teman, salah satu contoh yang cukup ramai dibicarakan adalah kasusnya Rafathar, anak dari pasangan public figure yang udah pasti kita semua udah nggak asing lagi dengernya ya. Meskipun kontennya kelihatan lucu gitu ya dan menggemaskan, ternyata di balik itu ada hal-hal serius yang sering luput dibahas, mulai dari soal privasi anak, dampak psikologis, sampai potensi pelanggaran hak anak. Nah, teman-teman, di webinar ini kita bakal bedah lebih dalam soal parenting dari sudut pandang psikologi forensik, yaitu cabang ilmu psikologi yang ngulik soal perilaku manusia dalam konteks hukum. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan seperti apakah parenting itu bentuk eksploitasi digital, apakah dampak jangka panjangnya buat anak, dan gimana pendekatan yang tepat secara profesional. Gitu teman-teman. Jadi, ayo ikuti diskusinya bareng-bareng karena ini bukan cuma soal konten viral, tapi juga menyangkut etika, terus psikologi, dan masa depan generasi anak digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang banget bisa ketemu kalian semuanya di webinar yang seru dan insya Allah penuh wawasan hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir dan ngumpul meskipun virtual ya dalam suasana yang semoga menyenangkan dan penuh ilmu. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bunda Lucy Lidiawati, SPSI MH Psikolog, yaitu dosen pengampu mata kuliah Forensik Psikologi, moderator dan narasumber keren kita hari ini, dan tentu saja seluruh teman-teman peserta yang udah nyempetin waktu buat gabung hari ini. Perkenalkan, aku Rezky yang hari ini bakal nemenin kalian sebagai MC selama acara berlangsung. Webinar kita kali ini mengangkat tema analisis psikologi forensik terhadap kasus parenting dari Rafathar. Topiknya cukup relate juga ya, apalagi di era media sosial sekarang, banyak orang tua yang mungkin nggak sadar kalau apa yang mereka bagikan soal anaknya ke publik bisa punya dampak jangka panjang, baik secara psikologi, sosial, bahkan hukum. Nah, teman-teman, hari ini kita akan kulik bareng-bareng dari sudut pandang psikologi forensik, dijamin bakal nambah wawasan. Supaya acara berjalan lancar dan kalian gak bingung, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini secara resmi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, uh, kita masuk aja ya ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah, waktu dan ruang Zoom, saya persilakan untuk memandu jalannya diskusi, sekaligus memperkenalkan narasumber keren kita untuk hari ini. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Aisyah, mahasiswi Universitas Insan Cita Indonesia yang akan membantu jalannya webinar malam ini yang bertema analisis psikologi forensik kasus parenting Rafathar. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita malam ini. Narasumber pertama, Saudari Saidah, dan yang kedua, Saudari Fitriani. Mari kita mulai dengan pemaparan dari Saudari Saidah. Pada Saidah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kelompok kami sini akan membahas tentang analisis psikologi forensik kasus parenting Rafathar.
Oke, sebelumnya perlu diketahui bersama, disclaimer dulu. Ini, contoh ini sebenarnya diangkat sebagai bahan analisis fenomenologis berdasarkan pernyataan publik yang tersedia di media dan tidak bermaksud menyerang individu tertentu. Seperti itu. Jadi ini hanya dijadikan studi kasus, jadi bukan untuk menyerang salah satu salah satu tokoh publik kita seperti itu. Nah, oke, lanjut. Kita kenalin dulu apa itu sharenting. Jadi sharenting itu berasal dari kata share dan parenting. Artinya share itu artinya membagikan, parenting artinya pengasuhan. Jadi sharenting itu adalah praktik orang tua membagikan kehidupan anak-anaknya di media sosial, baik foto, video, cerita, atau kegiatan harian. Nah, di era digital ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh orang tua. Namun kita perlu mengetahui batas batas di mana kita itu sampai mana kita boleh men-share kegiatan anak seperti itu. Nah, di era digital ini, menurut survei tahun 2023, 75% orang tua di Amerika Serikat mengunggah foto anak setiap minggu. Nah, fenomena ini makin sering terjadi di kalangan selebriti dan influencer. Salah satunya keluarga Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Oke. Nah, oke. Sebelumnya kita kenali dulu Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad itu merupakan pasangan anak dari pasangan selebritis terkenal di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Nah, jadi Rafathar Malik Ahmad ini momen pribadinya ini selalu didokumentasikan dan dibagikan di platform milik mereka, YouTube Trans Entertainment dan juga Instagram. Kontennya menjangkau banyak penonton dan juga menjadi konsumsi publik. Nah, dari kacamata etika, psikologi dan etika, ini menimbulkan pertanyaan. Apakah anak memiliki hak untuk menentukan kehidupan digitalnya? Uh, Kemudian bagaimana dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak itu sendiri? Seperti itu. Next. Berikut adalah dampak psikologis dari sharenting. Pertama, tentu kita ketahui bersama, hilangnya privacy. Jadi anak kehilangan ruang private dan jejak digital mereka yang terus direkam setiap hari, seperti itu. Dan yang kedua, tekanan pembentukan identitas. Anak mungkin tumbuh dalam bayang-bayang citra yang dibentuk oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, risiko keamanan. Informasi anak bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas atau kejahatan online, seperti itu. Kemudian yang keempat, potensi bullying. Karena foto atau video yang direkam ke media sosial ini akan meninggalkan jejak digital yang mungkin akan menjadi bahan ejekan di masa depan. Jadi berpotensi menimbulkan bullying terhadap anak. Nah, kemudian ketergantungan pada validitas sosial. Anak menjadi terbiasa dengan perhatian dari likes dan komentar, bukan dengan koneksi nyata. Kemudian yang keenam, eksploitasi dan komersialisasi. Terkadang anak dijadikan aset untuk branding atau pemasukan tanpa mereka pahami seperti itu. Next. Nah, perspektif dalam perspektif psikologi forensik. Jadi kita harus mengetahui bahwa prinsip utama yang harus diutamakan oleh orang tua adalah fokus pada kepentingan terbaik anak sebagai pedoman inti sebuah di penilaian forensik seperti itu. Jadi kita harus menilai kepentingan kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utama.
Kemudian penilaian risiko. Kita harus mengidentifikasi ancaman seperti pencurian identitas atau cyberbullying. Keamanan anak adalah harus menjadi prioritas seperti itu. Kemudian pertimbangan etis. Monetisasi konten anak perlu dipertimbangkan secara matang. Ini harus seimbang dengan hak privasi. Jadi anak harus hak privasi anak harus dipertimbangkan secara matang. Seperti itu. Next, Kak. Oke, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Kak Triani. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Saida atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya, mari kita simak materi dari Saudari Fitriani. Kepada Fitriani, dipersilakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak? Melanjutkan materi yang disampaikan yang berkaitan dengan kasus parentingnya Rafathar, putra sulung daripada pasangan selebriti Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Ternyata kasus ini sudah disampaikan disclaimer di awal tadi oleh pemateri pertama bahwa diangkatnya kasus ini sifatnya adalah studi kasus yang fenomenal karena kemarin sempat di beberapa podcast dan sumber media sosial lainnya itu menunjukkan bahwa ada masalah gitu. Tidak, masalah ini yang menyangkut ketidaksiapan Rafathar sendiri ketika dihadapkan dengan kamera yang mungkin bertujuan untuk mengabadikan aktivitasnya, akan tetapi timbul rasa nyaman dan tidak enak di Rafatharnya sendiri bahwa ketika apa namanya ruang-ruang privasinya diusik gitu. Namanya juga anak-anak gitu kan ya. Pasti dia butuh waktu untuk main, untuk bersenang-senang dan menikmati dunianya sendiri sebagai anak. Akan tetapi tuntutan selebritas, tuntutan orang tuanya ingin mengekspos aktivitas, mungkin niatnya hanya untuk apa ya, mengabadikan momen, kemudian yang mau tidak mau dampak monetasi di YouTube-nya juga akan semakin meningkat, dan itu adalah implikasi ekonomi, dan saya pikir itu adalah poin yang lain yang menjadi yang harus kita bahas. Akan tetapi sekarang kita ingin fokus kepada implikasi etis dan hukum daripada kasus tersebut. Artinya ketika ada praktik ataupun perilaku eksploitasi anak seperti itu, secara hukum itu anak itu dilindungi hak-haknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas undang-undang atau aturan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun belum ada aturan khusus yang secara tegas menerjemahkan perlindungan anak itu fokus dan spesifik kepada masalah perundungan ataupun parenting ini, sehingga hal ini masih menjadi lumrah di masyarakat dan belum memiliki edukasi yang jelas, tanpa kemudian berpikir bahwa oh ternyata dampak jangka panjangnya akan seperti apa. Jadi itulah yang menjadi kelemahannya sekarang. Secara hukum memang ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi uraian ataupun aturan khususnya belum ada diberlakukan. Kemudian implikasi yang selanjutnya adalah otonomi anak. Sesungguhnya anak itu memiliki hak sebenarnya untuk menentukan informasi. Akan tetapi secara mental mungkin dia belum mampu menyuarakan bahwa saya tidak mau diekspos, saya tidak mau hak-hak pribadi saya diketahui oleh orang luas. Dia belum mampu membahasakan itu. Akan tetapi dalam contoh kasusnya Rafathar, dia dalam beberapa kali bahkan pengakuan ayahnya Raffi sendiri, Rafathar itu sering bilang,
kenapa sih Pak harus ada kamera di sekitar kita gitu. Terus setelah Raffi mencoba untuk membujuknya untuk ajak syuting di Rans Entertainment, setelah syuting Rafathar bilang puas Pak gitu. Itu artinya nada kekesalan dari seorang anak gitu. Padahal jika kita mau tahu, jika kita ingin lebih tahu lebih dalam bahwa dia merasa kurang setuju gitu ketika dia dunianya dihadapkan dengan kamera dan seterusnya. Yang sesungguhnya otonomi anak ini adalah satu prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu yang selanjutnya semestinya anak itu harus ketika kita ataupun orang tua ingin membagikan momen-momen indah, momen-momen bagus yang menurut orang tua, itu semestinya mendapatkan izin terlebih dahulu dari anak gitu. Yang selanjutnya secara etis itu terdapat poin Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, Undang-Undang PDP di Indonesia relevan untuk data anak. Ini menegaskan pentingnya perlindungan data. Jadi teman-teman, sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, AI dan seterusnya yang terus-menerus berakselerasi hari ini, data itu bisa kemudian dimanipulasi dengan sedemikian rupa gitu. Kadang boleh jadi tubuhnya itu atau badannya itu orang lain, sementara wajahnya juga orang lain. Jadi bisa dikombin dengan canggihan teknologi hari ini. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan di masa depan itu dengan adanya video anak dari berbagai sisi, berbagai sudut kamera gitu, memungkinkan jika ada orang yang berniat jahat untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan dengan data audiovisual itu di kemudian hari. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi anak. Namun aplikasinya terhadap parenting masih sangat terbatas dan belum optimal. Sebagaimana tadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 yang tahun 2014 itu belum ada regulasi khusus yang fokus kepada kasus parenting. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE seperti pasal 26 ayat 3 dan 4 dapat digunakan untuk mengajukan gugatan dan atas penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, tetapi belum mengatur secara khusus jika pelanggar adalah orang tua tersebut. Nah, karena begini, kita tuh dihadapkan juga dengan paradoks bahwa orang tua kan punya hak gitu kan untuk membagikan momen-momen itu kepada sosial media tanpa kemudian siapa yang harus menggugatnya gitu. Artinya di situ kita di satu sisi orang tua tuh berhak untuk mengurus anaknya, parenting anaknya dengan cara seperti itu, akan tetapi di sisi lain dalam kacamata kejahatan cyber dan seterusnya itu justru mungkin disalahgunakan. Lalu pertanyaannya siapa yang boleh menggugat itu gitu. Artinya kita tidak bisa kemudian menghakimi bahwa Anda bersalah dan Anda harus dikenakan undang-undang segini, dan itu yang masih menjadi paradoks sekarang. Poin yang selanjutnya adalah kejahatan cyber. Nah, ini sangat berisiko sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya bahwa eksploitasi anak, penjualan data ke dark web, kemudian adanya kasus pedofilia, semuanya sesungguhnya berawal dari data-data yang kita posting dengan sesuka hati dan sukarela di sosial media gitu. Kita tidak pernah tahu ada orang yang berniat jahat itu akan seperti apa menggunakan dan menyalahgunakan data anak-anak kita yang kita share di sosial media. Mungkin bisa next slide. Oke. Nah, oleh karena demikian, dari beberapa paradoks yang kami sampaikan tadi, terdapat rekomendasi dan langkah pencegahan yang mungkin
bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah reformasi regulasi perlindungan anak di ranah digital. Kita sudah ada nih payung hukumnya, akan tetapi kita belum dapat poin-poin yang yang langsung mengena kepada kasus-kasus yang seperti ini. Karena selama ini kita masih berdiri di balik kenyamanan kita mengabadikan momen hak orang tua, kemudian ya semoga saja bukan untuk tidak dijadikan sebagai konten untuk menaikkan level monetasi sosial media dan seterusnya. Artinya rekomendasi ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah mungkin, atau yang akan memformulasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah digital. Artinya ini tuh harus diseriusi gitu, supaya masyarakat itu tersadarkan bahwa oh kita itu tidak serta-merta harus posting apapun soal anak kita di media sosial, karena itu bahaya gitu. Bahayanya bukan hanya dalam kurun waktu sekarang, tapi juga di masa depan. Artinya ini jangka panjang yang harus dihindari, yang harus disadari, dan yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, inilah pentingnya kenapa kita mengajukan rekomendasi regulasi. Reformasi regulasi ini adalah tujuan untuk literasi digital, khususnya orang tua. Kemudian yang selanjutnya memperkuat Undang-Undang Perlindungan Anak tadi untuk menambah pasal yang melarang eksploitasi digital non-fisik dan implisit terhadap anak, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran privasi anak. Dan ini poin yang memang masih terkesan ambigu karena yang dihadapkan di sini adalah orang tua dari anak itu sendiri, yang tentu perlu kajian yang lebih mendalam, kajian sosial, kajian psikologis, dan seterusnya untuk bagaimana memilah ini, tentu dengan melibatkan beberapa orang ataupun beberapa stakeholder yang pakar di dalamnya. Kemudian poin yang selanjutnya, rekomendasi dan langkah pencegahan yang dapat kami berikan terkait dengan kasus ini adalah keterlibatan psikolog forensik dalam proses penilaian dan intervensi. Kenapa peran psikolog forensik terkait hal ini perlu dilibatkan? Karena psikolog forensik itu memiliki perangkat dalam melakukan asesmen psikologis pada kasus parenting yang tentu saja berdampak negatif terhadap anak, guna mengidentifikasi potensi trauma. Mungkin ketika orang tua tidak sengaja mengabadikan hal-hal yang menurut anak itu membuat dia trauma, nah disitulah peran daripada psikolog forensik itu untuk memberikan asesmen psikologis yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah psikolog forensik memberikan rekomendasi intervensi psikologis. Nah, kira-kira anak-anak yang terpapar kasus parenting ini harus ditreatment seperti apa, dilakukan intervensi seperti apa. Mungkin seperti terapi individual, konseling keluarga. Konseling keluarga ini menyangkut orang tuanya juga gitu. Dan program rehabilitasi untuk pemulihan kondisi mental anak akibat paparan parenting. Yang selanjutnya adalah ini yang paling penting, edukasi dan literasi digital untuk orang tua. Karena poin ataupun tujuan daripada pelaku sesungguhnya yang melakukan parenting ini yang notabene adalah orang tua, artinya mungkin kurangnya kesadaran atau bahkan pemahaman orang tua yang berkaitan dengan dampak negatif daripada men-share terlalu banyak, terlalu berlebihan tentang data-data anak. Nah, disinilah kami ingin melaksanakan program literasi digital yang menekankan resiko psikologis dan keamanan data akibat parenting, serta pentingnya menghormati batas privasi anak. Kalau anak tidak sedang berbusana, jangan divideokan, apalagi sampai itu diposting. Karena itu nanti akan menjadi jejak digital yang permanen gitu loh. Bagaimana kalau video ini
nanti 10-20 tahun ke depan kembali dia saksikan, itu akan menjadi satu hal yang memalukan bagi seorang anak. Dan itu yang memang perlu disortir dengan bijak oleh orang tua ketika memposting video, foto, atau hal apapun yang berkaitan dengan anak. Kemudian yang selanjutnya, rekomendasinya adalah tentu menyediakan modul edukasi berbasis psikologi forensik yang mengajarkan orang tua untuk memahami dampak jangka panjang daripada parenting terhadap kesehatan mental dan keselamatan data anak. Balik lagi, literasi tadi penting untuk dilakukan kepada orang tua. Poin selanjutnya adalah mekanisme persetujuan anak dan penguatan hak anak atas privasinya. Jadi anak itu harus dimintai, kamu nggak apa-apa nak kalau ibu posting foto kamu yang ini gitu. Tapi kalau anak itu mungkin ya dia akan merasa senang, boleh ibu, bahkan dia gimana ya, ya namanya juga anak-anak gitu ya, belum sampai pemikiran kepada hal-hal yang membuat dia rugi di masa depan ya. Mungkin dia akan ikut-ikut aja, tapi dalam hal ini orang tualah yang seharusnya lebih bijak dalam hal itu. Yang selanjutnya adalah pengawasan dan eksaminasi publik. Mengadopsi mekanisme eksaminasi sebagai instrumen pengawasan publik untuk menilai akuntabilitas sistem peradilan dan kebijakan terkait parenting, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal prinsip kepentingan anak yang terbaik. Lalu yang selanjutnya membentuk lembaga pengawas independen yang melibatkan psikolog forensik, aktivis perlindungan anak, dan ahli hukum digital untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menangani laporan pelanggaran. Untuk diketahui, sebetulnya sebelum kami melaksanakan webinar ini, kami diberi tugas juga untuk melakukan FGD, Focus Group Discussion, yang melibatkan beberapa stakeholder itu gitu. Bahwa dalam kasus ini sesungguhnya diminta perhatian dan atensinya dalam kacamata dan sudut pandang masing-masing, bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi, sehingga kedepannya praktik parenting ini itu dalam data statistiknya menurun gitu. Oke, poin yang selanjutnya adalah kolaborasi multi pihak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa membuat perubahan itu, apalagi kebijakan perubahan yang sifatnya sosial merata gitu, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi butuh kolaborasi dan partisipasi semua orang dalam hal ini, mulai dari pemerintah, stakeholder masyarakat, tokoh pengamat perlindungan anak, aktivis perlindungan anak, praktisi hukum dan seterusnya. Itu mungkin yang menjadi penyampaian kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan menjadi satu poin edukasi bagi kita semua, karena ini menyangkut keselamatan data dan kenyamanan anak secara psikologis di masa mendatang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Saudari Fitriani atas penyampaian yang sangat informatif. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, izinkan aku menyampaikan ringkasan singkat dari materi yang telah disampaikan. Kita telah membahas bagaimana parenting, terutama pada kasus Rafathar, dapat menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya privasi, pembentukan identitas publik yang tidak disadari, potensi eksploitasi, dan tekanan sosial pada anak. Dari perspektif psikologi forensik, narasumber menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek etika, hukum, serta perlindungan data pribadi anak. Peran orang tua, psikolog, dan kebijakan publik sangat krusial dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Semoga ringkasan ini membantu teman-teman meresapi kembali materi dan menyiapkan pertanyaan yang ingin disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab.
Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Kami akan memilih 2 hingga 3 penanya. Hmm, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebelumnya saya ingin mempertanyakan apakah kami yang mendapatkan link untuk webinar ini, apakah bisa bertanya? Ataupun ini kan selain dari seluruh mahasiswa yang UIC yang sedang webinar, kami juga dapatkan link tersebut gitu. Jika diperbolehkan untuk bertanya tentang kasus Rafathar, anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini, tentang psikologi apa Bisa, izin kami bertanya gitu, khususnya saya pribadi. Apakah boleh, Kak? boleh silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Sadam. Saya dari Bima NTB. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Bima. Sebelumnya boleh ditampilkan slide yang disampaikan oleh pemateri kedua tadi, Kak? Ada di bagian bukan kesimpulannya, tentang ini bukan yang disampaikan oleh pemateri kedua tadi. Lagi Kak. Ya, pas. Tentang keterlibatan psikologi forensik ini dalam proses penilaian dan intervensi pada anak tersebut. Yang ingin saya tanyakan,
kalau membahas tentang perlindungan anak ini, tadi juga sudah sudah disampaikan oleh para pemateri tadi, baik itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang diatur dalam nomor 35 tahun 2014 atau perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang yang mengatur tanggung jawab kepada anak, baik itu tanggung jawab pemerintah ataupun masyarakat sekaligus orang tua tersebut gitu. Tetapi kalau dibahas di dalam undang-undang tersebut, memang ada poin yang menjadi tanggung jawab, baik itu tanggung jawab pemerintah ataupun pemerintah daerah, dan juga tanggung jawab orang tua juga. Ada dalam poin yang pernah saya ketahui itu tentang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi. Diskriminasi ini berarti masuk dalam hak anak ketika mereka ini tidak suka dilakukan ataupun dilibatkan dengan baik itu di syuting ataupun dilibatkan di hadapan kamera seperti yang dialami oleh Rafathar, anaknya Raffi Ahmad itu. Jadi dalam poin itu juga, kalau membahas apa saja Undang-Undang Perlindungan Anak itu, baik itu akan mengatur tentang perlindungan anak pada nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia anak itu sendiri gitu. Jadi saya setuju seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi pada keterlibatan psikologi forensik dalam proses penilaian dan intervensi ini, yang dimana melibatkan psikologi forensik untuk melakukan asesmen psikologi pada kasus Rafathar tersebut gitu. Jadi pertanyaan simpel dari saya itu yang tadi saya gambarkan ataupun saya sampaikan tentang undang-undang tersebut gitu. Nah, kalau saya lihat dari apa yang dialami oleh Rafathar tersebut, baik itu sudah diatur di dalam undang-undang tersebut, lebih tepatnya itu bagaimana orang tua ini bisa memahami bagaimana kondisi ataupun mental dan juga cara berpikir anak tersebut gitu. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan ataupun menjadi ketentuan anak itu sendiri jangan sampai direnggut oleh orang tua tersebut sebenarnya. Ya, langsung ke pertanyaannya, Pak. Terus pertanyaannya apa ya? Maksud menjadi pertanyaan saya secara singkatnya, selain keterlibatan seperti yang seperti yang menjadi 2 poin pada keterlibatan psikologi forensik itu, yang menjadi ketentuan dasar untuk secara umumnya supaya orang tua ini bisa memahami anak-anaknya itu dengan cara yang sederhana seperti apa gitu. Jadi kalau untuk memberikan pemahaman itu kan tetap menjadi pemahaman yang mendasar untuk orang tua tersebut, tetapi keterlibatan para psikolog ini supaya bisa memahami lebih mendalam untuk anak dan orang tua itu seperti apa gitu secara sederhananya. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada narasumber, dipersilakan menjawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, psikolog forensik ini tugasnya apa? Tadi kan dijelaskan bahwa psikolog forensik itu yang akan menentukan intervensi apa yang harus diberikan kepada anak yang terpapar parenting. Artinya anak itu harus ada dulu gejala-gejala kelainan psikologis akibat terlalu banyaknya dia diposting di sosial media gitu. Misalnya, anak itu merasa terganggu, merasa trauma, merasa sudah apa ya, dunia anak-anaknya dirampas, dipaksa untuk dijadikan konten oleh orang tuanya. Nah, itu kan sudah melenceng daripada tujuan kenapa anak itu tumbuh kembang di dalam keluarganya. Maksud saya adalah ketika anak-anak menunjukkan dampak psikologis yang tidak sehat, mentalnya terganggu, nah disitulah perannya psikolog forensik itu gitu untuk memberikan intervensi, pendampingan, ataupun hal-hal yang membantu anak tadi pulih secara mental gitu, memberikan pemahaman kepada dia bahwa kamu tuh silahkan menikmati fase kamu, bermain, belajar, dan seterusnya, tanpa harus bekerja dalam tanda kutip mencari cuan di dunia digital yang digunakan atau yang eh, apa istilahnya bahasanya diperalat oleh orang tuanya untuk dijadikan konten gitu. Mungkin di daerah-daerah kita atau di daerah masing-masing kita banyak sekali anak-anak itu yang menjadi konten kreator, ya kan? Meskipun terlihat mereka itu secara sukarela untuk melakukan apa yang ide-ide konten orang tuanya, akan tetapi dampak jangka panjangnya nanti mereka yang tidak menyadarinya gitu. Tapi dalam hal ini, dalam konteks peran seorang psikolog forensik itu tadi, melakukan intervensi, intervensi itu artinya peran ataupun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang psikolog ketika anak itu terdeteksi mengalami kelainan ataupun gangguan secara mental. Begitu, Bang, maksud saya, maksud kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sadam atas pertanyaan yang sangat menarik dan juga kepada narasumber atas tanggapannya yang sangat informatif. Jika masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan langsung menyampaikannya secara lisan. Ada yang bertanya itu Mbak di kolom komentar. Oke, pertanyaan datang dari Kak Hamzah. Izin bertanya, kalau misal kita dokumentasikan anak untuk kenangan, batasnya apa dokumentasi kenangan keluarga dan eksploitasi digital terhadap anak? Silahkan bisa dijawab. Pemateri pertama atau pemateri kedua dulu, Mbak moderator? Bisa dari keduanya. Oke. Sebenarnya mendokumentasikan anak sebagai pengamat pribadi dalam keluarga itu adalah hal yang sangat wajar dan lumrah. Tapi batasnya menjadi masalah apabila dokumentasi itu dipublikasikan secara terbuka di media sosial tanpa kontrol privasi. Jadi sebagai orang tua juga perlu uh, membatasi kontrol privasi anak seperti itu, seperti tidak mempublikasikan mungkin seragam sekolah atau uh, hal-hal pribadi anak seperti itu. Kemudian bagian tubuh, ekspresi yang mungkin malu atau sedih seperti itu. Kemudian diunggah secara rutin dan berlebihan hingga membentuk citra publik untuk anak yang pada akhirnya hal tersebut akan menjadi pressure bagi anak tersebut seperti itu. Itu yang perlu dihindari. Kemudian ditujukan untuk tujuan komersial atau pencitraan orang tua tanpa adanya persetujuan dari anak
Seperti itu. Jadi batas antara kenalan pribadi dan eksploitasi digital itu adalah ada di niat, cara penyebaran, dan juga sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Itu yang harus sangat amat diperhatikan itu adalah dampaknya terhadap anak. Seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Silakan ya, saya ini mau tanya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, datang dari Toibah Said, izin bertanya Kak, mengenai pembahasan ini, apa relevansi psikologi forensik dalam parenting digital? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Jadi psikologi forensik itu adalah salah satu cabang psikologi yang fokus mempelajari interaksi antara hukum dan perilaku manusia. Memiliki relevansi penting dalam konteks parenting digital. Jadi praktik seperti parenting, membagikan informasi, foto, atau video anak di media sosial itu membuka peluang untuk ancaman keamanan, pelanggaran privasi, hingga kejahatan cyber yang sebelumnya kita singgung gitu. Apa relevansinya? Yang pertama, resiko dan dampak negatif. Jadi, psikologi forensik itu membantu menganalisis potensi resiko psikologis dan hukum yang muncul dari perilaku parenting digital, seperti pelanggaran privasi, kasus cyberbullying, pencurian identitas, bahkan eksploitasi anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, psikologi forensik dapat memberikan rekomendasi berdasarkan bukti ilmiah tentang bagaimana praktik digital orang tua memengaruhi perkembangan keamanan serta hak-hak daripada anak tersebut. Kemudian, psikologi forensik dapat meneliti dan mengidentifikasi pola-pola perilaku orang tua yang berisiko, kemudian merancang strategi pencegahan. Lebih-lebih yang paling vital itu adalah melakukan edukasi. Melakukan edukasi serta intervensi dini agar orang tua lebih sadar, lebih aware akan dampak digital dari perilaku mereka yang berlebihan terhadap anak-anak mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apa relevansinya, keterkaitannya? Nah, psikologi forensik ini dapat menilai dampak psikologis tadi gitu, misalnya tekanan, malu, atau trauma pada anak yang disebabkan oleh unggahan-unggahan orang tua di media sosial. Serta melihat perilaku ini sebagai bentuk potensial pelanggaran hak anak, termasuk dalam ranah hukum gitu. Kemudian, apalagi yang poin yang selanjutnya adalah mungkin kesadaran hukum sih sesungguhnya yang ingin kita bangun dalam hal ini. Karena apapun yang kita lakukan, kita diikat oleh aturan gitu. Jangan sampai itu melanggar batas etis. Lebih-lebih kepada bahkan itu kepada anggota keluarga kita atau anak kita sendiri gitu. Jadi singkatnya psikologi forensik itu penting gitu untuk mengidentifikasi, mencegah, menangani resiko serta potensi-potensi kejahatan yang muncul dari praktik parenting atau parenting digital yang berlebihan serta membantu orang tua memahami hak-hak anak bahwa mereka itu pantas untuk dilindungi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Saudara Sadam masih memiliki pertanyaan lanjutan. Silakan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih Mbak. Ini yang saya maksud tadi Mbak. Ini sebenarnya semakin seru kalau membahas tentang bagaimana
membahas tentang perlindungan hak anak-anak tersebut gitu. Tetapi ketika kita membahas hak anak ini, jika memang tidak ada kesadaran yang lebih spesifik pada orang tua itu, sebenarnya menurut saya ini percuma gitu. Karena memang apalagi ini menyangkut ataupun membahas tentang artis papan atas ataupun artis ternama gitu. Di mana keterlibatan anak ini, mereka itu menganggap bahwa anak yang memiliki pengaruh ataupun yang memiliki potensi itu bisa dijadikan sebagai acuan dasar untuk mereka itu menghasilkan nilai materinya gitu. Mereka itu akan anak itu akan dijadikan sebagai pekerja, baik itu pekerja secara syuting ataupun acting tersebut, ataupun juga sebagai konten-konten yang seperti yang dilakukan oleh Raffi Ahmad ataupun Nagita Slavina gitu. Nah, ini yang perlu dibahas oleh para psikolog sebenarnya ataupun para ketentuan pada hukum, baik itu maksudnya walaupun kita diatur di dalam hukum, baik itu undang-undang yang telah ditetapkan, itu akan percuma sebenarnya kalau memang tidak ada kesadaran dari orang tua tersebut untuk menjaga bagaimana kelanjutan pada jangka panjangnya itu seorang anak ini akan seperti apa nanti. Misalkan pada saat dia ini dewasa gitu. Apa yang simpan sebagai dokumentasi, baik itu foto, video itu akan mungkin akan menjadi pengaruh pada dia pada saat dia ini dewasa. Ketika dia ini melihat, apalagi video dan fotonya itu kan disebarkan di dunia maya gitu, yang dilihat oleh semua orang gitu. Pasti cara berpikir dia ini ketika dia ini besar melihat videonya ini yang tidak baik itu video yang tidak relevan itu, dia ini akan merasa malu, ataupun cara berpikirnya ini akan beda nanti gitu, akan mempengaruhi psikolog anak itu tersendiri sebenarnya. Jadi ini yang perlu dibahas tuntas oleh para psikolog sebenarnya, bagaimana menetapkan kasus ini terhadap orang tua itu tersendiri, supaya orang tua itu bisa sadar bagaimana pengaruhnya untuk masa depan anak ini kelak. Itu sebenarnya. Itu untuk dua pemateri ini. Coba dua pemateri ini memberikan gambaran yang yang bisa diterima secara normatifnya untuk masalah tersebut sebenarnya. Ini akan sebenarnya ini kita akan bahas bagaimana kesadaran dan juga keterlibatan orang tua itu tersendiri sebenarnya di sini. Bagaimana, Mbak, bisa dipahami untuk kedua pemateri? Ya, silahkan, baik itu pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Kalau secara pribadi saya sendiri ini belum saya dapatkan jawaban tersebut. Hanya saja uraian itu memang benar, baik itu diatur di dalam undang-undang tersebut, terus keterlibatan psikolog untuk mengatasi ataupun memberikan arahan pada kondisi anak tersebut ataupun pada orang tua gitu. Tetapi untuk menyentuh pada keterlibatan orang tua ini supaya sadar ataupun mereka memahami untuk jangka panjang ini, belum saya dapatkan gitu. Coba kedua pemateri, saya silakan. Kembali kepada moderator. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada narasumber dipersilakan menjawab.
sebenarnya kan untuk undang-undang ini terkait sudah ada, tapi makanya di sini sebenarnya pemerintah itu perlu membuat aturan itu untuk membatasi orang tua gitu, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dery, terjadi paradoks gitu ya. Di sisi lain mereka orang tua sendiri yang punya hak terhadap anak, tapi secara undang-undang itu belum diatur secara jelas, makanya orang tua itu belum ada batasan lah secara normatif kalau dari saya. Jadi memang perlu ada rekomendasi hukum mungkin. Saya tambahkan, begini, orang tua memang sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa belum ada regulasi ini yang jelas untuk membatasi bahwa orang tua itu harus begini-begini dalam mengupload konten tentang anaknya. Akan salah ketika anak itu sebagaimana yang kita tahu dijadikan sebagai pekerja untuk mencari cuan sebagai konten kreator dengan dengan isi konten yang nyeleneh gitu, yang melanggar batas privasi anak itu yang seharusnya kita perhatikan gitu, baik itu sebagai praktisi hukum di bidang hukum maupun pemerhati dan perlindungan anak. Kalau konten ini diupload konsisten ya di dalam jangka waktu yang lama, itu kan akan menjadi menjadi sesuatu hal yang membuat anak itu trauma di masa depan, karena potensi bulinya itu luar biasa nanti ketika dia sudah masuk ke usia remaja bahkan dewasa. Jadi ini yang harus kita hindari gitu. Nah, tujuan kenapa kita menyelenggarakan salah satunya adalah webinar ini adalah mengedukasi, memberikan pemahaman kepada kita semua, bahkan orang tua atau bahkan calon orang tua, supaya lebih bijak di dalam membagikan hal-hal yang sifatnya privasi yang berkaitan dengan anak. Khususnya itu, karena ketika kita memberikan kesadaran, edukasi, dan pendidikan akan hal ini, harus disertai dengan bahaya yang mengintai gitu. Bahaya jangka panjangnya itu seperti apa ke depan. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Meskipun saat ini belum ada regulasi yang mendukung, yang paten, yang sudah baku di sana, itulah salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah merekomendasikan, memberikan poin ataupun catatan kepada pemangku kebijakan bahwa spesifikasi parenting ini adalah penting untuk diperhatikan, mengingat dampak jangka panjangnya yang akan merugikan anak, baik secara mental maupun secara emosional di kemudian hari. Itulah yang ingin kami suarakan dalam menggelar webinar ini. Dan mudah-mudahan ini sampai kepada masyarakat, nyampe gitu di dalam pikiran kita semua, bahwa memang anak itu adalah manusia yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagai orang tua kita seharusnya melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan yang mungkin mengintai mereka, dan jangan sampai kita menjadi pelaku yang mendukung adanya kejahatan itu di kemudian hari. Itu maksudnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara penanya. Oke. Terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya dan juga kepada narasumber atas tanggapan yang sangat bermanfaat. Mengingat keterbatasan waktu dan tidak ada pertanyaan lanjutan, sesi tanya jawab saya cukupkan sampai sini. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan bisa menambah pemahaman kita semua tentang topik malam ini. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Saudari Saidah dan Fitriani atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif malam ini. Terima kasih juga kepada Bunda Lucy Lidiawati atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Serta kepada seluruh peserta yang telah aktif menyimak dan berdiskusi, kami sangat mengapresiasi antusiasmenya.
Semoga apa yang disampaikan malam ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan refleksi kita bersama dalam menyikapi praktik digital parenting secara lebih bijak dan etis. Aku Aisyah Syam, selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan acara kepada MC, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ici. Luar biasa banget ya teman-teman semuanya untuk materinya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan insight-nya dengan sangat menarik. Juga kepada moderator yang sudah memandu jalannya diskusi. Dan tentunya terima kasih banget buat teman-teman peserta kita yang hebat, yang aktif bertanya dan ikut ngobrol sesi diskusi tadi. Benar-benar keren banget. Tentunya teman-teman menjadi orang tua di era digital bukan hanya soal mencukupi kebutuhan anak, tapi juga melindungi jejak digital dan kesehatan mentalnya. Setiap unggahan harus melewati satu pertanyaan dulu. Apakah ini akan tetap membuat anakku merasa aman dan dihargai ketika ia tumbuh dewasa? Gitu ya teman-teman. Akhir kata semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bukan cuma buat tugas ataupun akademik, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam menyikapi fenomena parenting dengan lebih bijak dan kritis. Saya pribadi mohon maaf kalau selama memandu acara ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya teman-teman. Stay safe and stay thoughtful. Nggak ini dulu, kita nggak foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oh iya boleh. Gimana Bisa. Mbak Elvara? Siap Oh, jangan lupa kita join ini nih, foto dulu teman-teman boleh grup jejak bisa psikologi on cam forensik. On cam, guys. ya teman-teman yang Tapi bisa on cam saya juga masuk diperkenankan ya. ya. Harus masuk Mas. Keren Ah, banget. Oke, Boleh siap-siap dulu prepare buat foto ya. Gimana Mbak Elvara siap? udah siap. Apakah yang lain udah siap semuanya? Siap. Yap. Boleh dihitung Mbak. 1, 2, 3. Lagi. Kayak jempol, kayak jempol. 1, 2, 3. Oke. Allah, terima kasih semuanya sudah Terima kasih semuanya. berpartisipasi. Lupa join ini grup jejak psikologi forensik, ada di kolom chat. Ya. ya, oke, Mbak, Mas, mohon undur diri ya. Terima kasih banyak Terima Mas kasih. Adam atas Assalamualaikum pencerahan warahmatullahi wabarakatuh. pikiran yang kritis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Keren-keren semuanya partisipan, semuanya pada aktif. Iya. Stop Gimana Mbak? recordnya Kak. Kita tutup aja. Oh ya, recordnya boleh di stop dulu aja.